Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini untuk menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-428. Video ini akan menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian. Mulai video 406 sampai dengan video ke-428 ini, kita membahas standar akreditasi klinik yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1983 tahun 2022. Sekarang kita akan bahas pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian di klinik diselenggarakan oleh ruang atau instalasi farmasi. Pelayanan kefarmasian di klinik terdiri dari 1. Pengelolaan sediaan farmasi. Kedua, alat kesehatan dan BMHP, serta yang ketiga, pelayanan farmasi klinik. Adapun maksud dan tujuan dari pelayanan kefarmasian adalah dalam menjalankan praktik kefarmasian di klinik, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sehingga pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu, mampu melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety, serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. Klinik melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan serta pelayanan farmasi klinik sesuai standar pelayanan kefarmasian. Klinik secara berkala minimal 1 kali dalam setahun menetapkan formularium yang mengacu pada formularium nasional. Pengkajian resep dilakukan oleh tenaga kefarmasian, meliputi pengkajian administratif, farmaseutik, dan klinis. Peresepan hanya dilakukan oleh tenaga medis, yaitu dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis. Untuk klinik rawat inap, penggunaan obat oleh pengguna layanan atau pengobatan sendiri, baik yang dibawa ke klinik atau yang diresepkan atau dipesan di klinik, diketahui dan dicatat dalam rekam medis dan dilakukan rekonsiliasi obat. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat yang mengandung risiko yang meningkat bila salah menggunakan dan dapat menimbulkan bahaya pada pasien. Penyimpanan dan penggunaan obat narkotik dan psikotropika sesuai dengan aturan perundangan. Klinik memperhatikan penyediaan obat keadaan darurat medis, sehingga saat terjadi kegawat daruratan pasien cepat mendapatkan akses terhadap obat keadaan darurat medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan obat dan atau bahan obat di klinik dilakukan melalui jalur resmi dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan SIPA. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Ada 13 elemen penilaian pada pelayanan kefarmasian. Elemen penilaian pertama, tersedia bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi, BMHP, dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian yang kedua, terdapat daftar formularium obat klinik. Elemen penilaian yang ketiga, ada kebijakan dan atau prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi. Elemen penilaian yang keempat, tersedia bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. Elemen penilaian yang kelima, tersedia bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. Elemen penilaian yang keenam, tersedia bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian yang ketujuh, tersedia obat emergensi pada unit-unit di mana diperlukan
dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. Elemen penilaian yang ke-8, tersedia bukti penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi. Ke-9, tersedia bukti penyimpanan obat, termasuk obat high alert yang baik, benar, dan aman sesuai regulasi. Elemen penilaian yang ke-10, tersedia kebijakan dan atau prosedur penanganan obat kadaluarsa atau rusak. Elemen penilaian yang ke-11, terdapat pencatatan dan pelaporan MESO atau monitoring efek samping obat. Elemen penilaian yang ke-12, ada kebijakan dan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medication error. Elemen penilaian yang ke-13, dalam hal klinik tidak memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, ada bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, apa sih yang harus dikerjakan oleh klinik? Pertama, periksa kembali semua perizinan. Kedua, komposisi dan ketersediaan SDM. Kemudian, periksa kesesuaian pelayanan dengan regulasi pemerintah. Lalu sediakan form catatan ataupun isian pasien. Kelima, periksa kembali tentang fasilitas dan keamanan. Dan keenam, komitmen untuk mutu dan keselamatan. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pelayanan kefarmasian atau PKP 15 di video 428. Kita akan bertemu di video 429 dan seterusnya untuk membahas tema baru, yaitu berbagai hal tentang rekam medis. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat yang bisa dimasukkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.